Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 26 Desember 2020. Dalam gereja kita hari ini ada pesta Santo Stefanus Martir pertama. Bacaan kita dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu aku akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Natal untuk kita semuanya. Tahun ini kita perayaan Natal sangat berbeda dengan tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita merayakannya dengan meriah, dengan gembira, hiasan-hiasan yang meriah. Tapi tahun ini kita lebih sederhana merayakan Natal. Di rumah hiasan-hiasan juga sangat sederhana. Tetapi makna dari Natal itu hendaknya tidak berkurang. Perayaan Natal itu hendaknya tetap bergelora dalam diri kita. Ada sukacita, ada damai Natal di hati kita. Walaupun kita rayakan mungkin hanya di rumah, atau live streaming, atau mendengar radio, dan seterusnya. Kita tidak bertemu dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga. Mungkin bertemu hanya jarak jauh, salam sehat, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai rohani dari mengenangkan hari kelahiran Yesus di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, tema kita adalah bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Bacaan ini sangat menantang kita sekarang, karena hati kita, situasi keluarga kita masih ada pada situasi Natal, sukacita. Tapi hari ini kita diberikan hadiah sebagai orang beriman. Hadiahnya adalah kegembiraan iman. Yakni dalam kegembiraan itu dikatakan kamu harus tetap waspada. Karena ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis ulama. Tetapi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena semuanya itu dikaruniakan Tuhan kepada kamu. Bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perkataan ini meneguhkan iman kita. Situasi sekarang ini mengajak kita untuk masuk ke dalam diri kita, untuk berefleksi. Perayaan Natal, tetapi hati kita kurang bebas dibandingkan tahun yang lalu.
situasi zaman sekarang yang mengingatkan kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Dikatakan dalam Injil tadi, orang yang bertahan sampai ke kesudahannya akan diselamatkan. Gereja kita merayakan pesta Santo Stefanus Martir. Kita tidak asing lagi mendengarkan kata Santo Stefanus, karena orang kudus ini adalah sebagai teladan kita, sebagai contoh dalam hidup kita, bagaimana seorang yang beriman yang teguh. Santo Stefanus yang kita rayakan hari ini, dia adalah orang kudus yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, menumpahkan darahnya, mempertahankan imannya kepada Yesus. Mengapa dia mau mempertahankan? Karena dia sungguh percaya, sekalipun dia dihina, sekalipun dia dibenci, sekalipun dia dibunuh, tetapi di sampingnya ada Yesus penyelamat itu. Dia merasa gembira, merasa sukacita bahwa dia mampu memberikan kesaksian iman. Mungkin dalam kenyataan hidup kita sehari-hari juga kita mengalami hal yang sama seperti Santo Stefanus. Dibenci orang, dihina orang, dikecilkan, bahkan mungkin dilupakan, atau berbagai macam persoalan. Tetapi hendaknya kita bisa belajar dari Santo Stefanus. Santo Stefanus mendoakan mereka. Dikatakan sebelum dia meninggal, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia percaya, dia yakin bahwa pada saat situasi yang sangat berat itu, dia sungguh melihat langit terbuka dan anak manusia berada di sebelah kanan Allah. Keyakinan inilah yang mengajak Santo Stefanus untuk tetap bertahan pada imannya. Kita juga bisa belajar percaya teguh kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, di dunia ini kita bisa disesah, bisa dilupakan, bisa diserahkan, tetapi nanti di akhirat, di akhir hidup kita, Tuhan akan memberikan tempat keselamatan bagi kita. Para bapak dan ibu serta saudara-saudari di dalam keluarga, Santo Stefanus Martir dalam keluarga kita masing-masing juga bisa memberikan kesaksian hidup seperti Santo Stefanus. Contohnya pertama adalah mewartakan kebaikan Tuhan. Ketika bapak dan ibu selalu berbicara yang baik, yang positif, maka anak-anak akan juga mengikutinya. Ketika bapak dan ibu di dalam keluarga sering berdoa, tekun berdoa, maka anak-anak juga akan mengikuti. Ketika bapak dan ibu dalam keluarga tekun membaca kitab suci, ketika ada persoalan, selalu membuka kitab suci, berdoa bersama, memohon petunjuk dari Tuhan, maka anak-anak di sekitar pasti mengikuti. Inilah kesaksian-kesaksian iman kita. Tidak perlu yang besar-besar sekali, tetapi sekitar lingkup keluarga kita, maka anak-anak di rumah akan menyaksikan itu dan dia akan mengikuti. Itulah pewartaan kita, pewartaan iman kita. Dan ketika kita keluar dari rumah, orang lain juga akan melihat cara hidup kita. Berani mewartakan tentang kebaikan Allah bukan suatu hal yang mudah. Sangat sulit dan punya proses. Mungkin juga butuh peneguhan-peneguhan.
dari orang-orang yang lebih senior, dari orang-orang yang lebih beriman. Tetapi ketika kita berani untuk melakukan dengan tekun, dengan bijaksana, dengan hati yang tulus, tanpa ada imbalan, tanpa ada embel-embel di balik kebaikan kita, semua akan dibalas oleh Tuhan, bahwa kita akan mengalami keselamatan. Dalam masa Natal ini, situasi Natal ini, mungkin kita tidak banyak berbuat seperti tahun-tahun kemarin, menyumbang, memberikan sesuatu yang baik pada orang lain. Tetapi baiklah kita mendoakan mereka, mendoakan orang yang berkekurangan, mendoakan orang yang miskin, mendoakan orang yang juga tidak bisa mengikuti perayaan Natal, perayaan Ekaristi, sehingga mereka teguh dalam imannya. Dengan demikian kita menjadi pewarta kebaikan Allah. Jangan takut, karena dikatakan oleh Yesus, bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu lah yang berbicara. Jangan khawatir, karena semuanya akan diberikan oleh Allah pada saat itu. Terkadang kita bingung, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita buat ketika mendapat suatu persoalan dalam hidup ini. Tetapi kita tetap ingat sabda Tuhan, bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu yang berbicara. Percayalah kita bahwa Allah sendiri, Roh Kudus itu sendiri membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita sanggup mewartakan kebaikan Tuhan. Selamat pesta Santo Stefanus untuk kita semuanya, dan selamat merayakan Natal dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati.